makan kue gamat di rumah Pak Norsan sambil duduk di bawah sinar. Selamat datang Pak Menteri beserta rombongan di kantor desa Jeruju Besar. Selamat datang Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia beserta dengan rombongan. Pada saat ini sudah merupakan tarian tradisional yang penuh makna dan syarat dengan nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil. SPHP yang dari Bulog udah keluar? Sudah, Pak. Udah dikirim juga jual? Ada kan? Ada nggak contohnya? Contohnya ada atau? Oh, ada. 14 ya rata-rata, 13,5 ya. Belinya berapa, dijualnya berapa? Berapa? Kita belinya ini, Pak. Ya. Itu modalnya 14.300. Oh, Ya. Kalau ini ya. Jualnya berapa? Jualnya kita 3 kalau kita mikir satu-satu. Untungnya koperasi berapa? Untung koperasi sekarang masih Sebulan. sebulannya berapa? Sudah berapa? Sudah berapa? Ya. bisa akumulasi berapa? Nah, mulai sih ya. Sebulan. Iya. 20 Pak, omsetnya saja 20. Omset itu omset. 20 juta. 20 juta. Omsetnya udah 20 juta baru. Kurang dengan Kenapa? Jaringannya? Ya kadang tuh suka apa namanya gangguan juga. Oh, jaringannya di sini. Jadi kadang gangguan kok, jadi itu persediaan satu-satu. wifi-nya udah ada kan? Berarti harus Saya ada, diperkuat. Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Tapi belum jalan. Ada tapi enggak. Stok aplikasi yang pakai Iya. barcode itu. Iya. Berapa habis berapa? Kendalanya apa Simkopdes? Ngaksesnya susah enggak? Ya Lancar. nggak suka kadang suka ya apa namanya gangguan juga. Ya karena di sini jaring. Signal ya, signal ya. Ya. Kirain Kementerian Koperasinya masalah. Merah putihnya meskipun belum sepenuhnya mendapatkan bantuan Iya. dari plafon yang disediakan oleh pemerintah melalui Bank Himbara, tapi ini karena didukung juga oleh LPDB dengan mitra kerja BUMN yang lainnya. Ini kita yang penting mulai gitu. Sambil belajar, ternyata pendapatannya sekarang sudah berkisar rata-rata hampir 20 juta kotor omsetnya, di luar dengan biaya operasional. Insya Allah nanti bisa ini ya Pak Ketua ya. Iya. Kalau Mbak mau ngasihnya ini apa namanya sekretaris. Bendaharanya. Oh, tapi merangkap juga sekarang jadi ini. Tapi Pak Husni. Ini keren Pak, anak-anak muda ini Pak. Iya. SMA Pak Sarjana. SMA. Saya sarjana akuntansi Pak. Oh, ini sih pantes. Sama-sama. Pak Menteri sarjana akuntansi. Ya, junior. Bagus. Jadi nanti bakal jadi Menteri Koperasi. Amin. Kadesnya Dewan Pengawas itu Pak mantan Mandiri Pak. Oh, yang benar. Sisa 3 kilo ada berapa di sini? Yang masih? Yang masih Gas. LPG gas. 100 Pak. Yang masih Iya, masih masih tersedia? ada stok sini. Masih 100 ya? Iya 100. Mencukupi nggak kebutuhan per bulan? Kurang Bu. Oh, kurang Pak. Kurang berapa? Itu komisaris komisaris Badan Niaga mana itu? Anggota kita 300 Pak, cuma datangnya itu Yang 100. sekarang di sini 100? Iya 100 Pak. Kebutuhan Belum tahu yang sekarang stok 100 sudah keluar atau sudah? Baru Ya. Itu langsung
Beliau Bapak ini Pak Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga Yang punya LPG. yang punya LPG. Negara yang punya. Jadi nanti stoknya ditambah sama Bapak. Ya, Pak Menteri. Gitu ya. Udah diring. Bisa nggak itu? Ada masukan dari masyarakat itu mungkin ada bantuan untuk replanting lah dan mohon kembali peremajaan kelapa dalam. Memang nggak ada pabriknya. Nggak ada Pak. Tidak ada Pak, makanya Belum ada Pak. Dulu hanya kopra aja Pak. ya Kopra dulu. Nah, Kelapa harusnya bisa Turunannya banyak tuh. turunan semua. ya. Semuanya itu bisa. Semuanya Permasalahannya Pak Covid Menteri, bisa. ini kan mereka dulu banyak kelapa dalam. Ya. Begitu sawit masuk, mereka terpengaruh dengan sawit, nanam sawit. Nah, sekarang kelapanya harganya mulai tinggi lagi Pak. Nah, sebenarnya satu buahnya berapa? Kan sekarang 3.006. Nah, jauh tuh Bu. Nanti kelapanya akan ngambil 5.000 ke atas tuh. Nah, maka nanti ibu-ibu siapkan aja sini ya. Operasinya nanti kita konekkan dengan Kelapa Jaya. Oh iya, kooperasi desa ini sementara kita juga anak masyarakat kita dari desanya turun menurun. terus langsung yang dalam. Nah, betul. Swasta. Nah, Jadi kita Apa namanya bisa koperasi desa ini Iya, langsung jadi jadi opteker. Iya, gitu. opteknya. Operasi desa yang beli dari modalnya saja nanti diperkuat Modalnya. lewat LPDB. Iya. Untuk modal kerja. Itu bisa mengumpulkan anggaran berapa? mereka. Dulu sini memang tempatnya Pak Jeruju ini, tempat kelapa dalam nih Pak. Dan itu Jadi emang sepanjang turun jalan menurun itu sudah. Jadi sepanjang optiknya tadi ada, LPDB bisa suntik karena ekosistemnya sudah terbentuk. Nah, jadi gini kalau gitu Koperasi desa Bu Kadis itu bikin kebutuhan kontrak koperasi desa apa namanya nih? dengan PT Desa Jeruju Jeruju besar dengan swastanya Swastanya. Pak Gubernur. nanti Pak Gubernur fasilitasi kontraknya. Nanti setelah ada kontrak dibiayai oleh LPDB, kurang Ya, duit itu lagi malah, jadi Pertamina nggak perlu- Patraniaga. udah ada solusi nih. Boleh izin Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Gubernur. Bagus kan off-taker ini kan yang menjadi masalah off-taker. Iya. Nah, BUMD bikin kan kelapa ini bisa dijadiin santan. Dihilirisasi. Produknya apa? Santan, tepung. Iya. Tepung kelapa, santan, Sabutnya. ini Pak apa kulitnya itu dibuat Iya kok, Ya. ada kokoh Artinya begini, kemudian untuk Akhirnya kokoh batu yang bara mana, betul. Untuk proses kelapa ini rasanya saya nggak terlalu mahal. Untuk investasi pabrik. investasi. Nah, Lebih baik dihilirisasi sekalian. Gitu loh. ya udah kalau gitu Bu Kadis, Pak Gubernur, ini ada dua model, ini Sementara yang trading, Nah, pengadaan dari koperasi desa ini ke Hilirisasi PT sekalian. swastanya, bikin kontrak nanti bantu LPDB. Yang kedua, Iya, hilirisasi. membuat industri hilirisasi untuk produk olahan kelapa dan turunan Iya. kelapanya. Nanti dibantu CSR-nya Pertamina Patraniaga kalau nanti bikinin Siap. Pak Dewan, Ya, siap. bantuin bikin Kawal Pak Dewan. proposalnya Iya. gitu. Kalau bisa sih industrinya kalau bisa koperasi juga nggak apa-apa. Iya, Nah, Ya. kalau koko bisa juga dibuat Pak. Bisa. Kalau turunan harga banyak langsung sekali. tinggi, harga hilirisasi rasanya. Kelapa Kelapa semua. itu semuanya, sabutnya, kelapanya, segala Sayang macam. kalau langsung dijual gitu-gitu Dalamnya aja. nggak ada terbuang Pak. Enggak. Ya, kita ngolah air kelapa menjadi pupuk organik Pak. Oh iya, Cair. air kelapa. Kita udah mau kemasan 2.500. Oh, jadi minuman sehat aja juga udah mahal. Rumah tangga yang menanam tanaman rumah tangga itu kita bagikan secara Mas cuma-cuma. Asmen, bener nih, Iya, iya. Adis Iya, ya. harus jadi. Koperasi desanya juga udah ada kegiatan. Iya, mengolah. Jadi bisa langsung Minimal dibeli opteker. dulu itu Pak, Ahlinya opteker dulu. koperasi. Iya. Nanti seiring waktu ini. Kontrak Pak Gubernur. Jadi dibeli harga Jadi berapa Pak? koperasi ke Jeruju sana. ke Kelapa Jaya itu nanti beli di atas 5.000. Wah, Di atas sudah 5.000. aman dong tuh. Dah. Nah, Ibu tinggal ke mereka berapa? Tinggal hitung. Nanti untung operasinya berapa? Iya. Nah, Ya, udah tuh. tambahan. Tinggal Semua itu. instansi kan. Yang ada ini. Makanya tadi saya berapa luas ke lahan. China kan. Iya, betul Pak. Yang lebih murah lagi prosesnya ada Pak Menteri. Dia bisa di Untuk apa nama itu Masukkan bisa aren batok biaya. kelapa itu, Semua, Pak. untuk kalorinya itu kan paling bagus Iya. dibanding yang lain. Iya. Itu di Jawa tuh mahal harganya. Iya, makanya kelapa itu itu buatnya itu nanti hilirisasinya industrinya Iya. Semuanya Pak Gubernur Iya, bro. nanti kasih Sayang kalau dijual-jual gitu aja ke Cina. Patoknya. bikin industri sekalian aja Pak Wah, Gubernur, industri. bikin industri Skala kelapa kecil di lah, sini. UMKM lah.
Nanti kita coba Pak. Kelapa paling Sekarang banyak ada itu di Sungai Pinyu. Kampar, Riau. Iya, kelapa banyak. Riau, Pak, Sulawesi Utara juga Iya, banyak. kita memang kita kurang Mulai Bu. bikin industrinya Pak sekalian Sampai yang Kabupaten daerah kelapa. bisa Masuk ke sana semua. Perhatikan. ya Pak Dewan ya. Wah luar biasa, senang banget ini kalau bisa. Ya Bu. Nanti yang pertama nih LPDB nanti. Mana? Yang punya LPDB LPDB mana? Ah, ini Pak Kris sudah siap. Saya tahu. Menambah modal lagi nih. LPDB, Kemarin Pak. sudah. Nanti kepada divisi saya akan asistensi. Nah, untuk ini ya tradingnya ya. Terus nanti ya selanjutnya yang tadi usulannya bahwa itu hilirisasi. Visible kok. Kalau saya pikir visible. Pasti. Daripada diambil orang, ini Pasti, waduh, pasti. meningkat lah. Kita memang kelupaan soal kelapa. Sini memang mata pencarian masyarakat sini dua Pak. Kebun kelapa sama pertanian. Baik Pak Kris. Ayo. Benar lah, bagus. Memang pusat kelapa. Ada berapa petani kelapanya, ada berapa orang? Di desa sini aja. Hijau-hijau ini khususnya 70% itu petani kelapa. Dari penduduk berapa? 70%. Dari penduduk 7.100. 7.100, 70% berarti kira-kira sekitar 4.500. Iya. Mayoritas Oh, semua modal. bukan. Luas lahannya berapa? Iya. Biar saya kesana. 2.100 Pak. Hah? 2.100. 2.100. Oh, besar. Desa sini ya. Besar, besar. Kamu Besar. Skala terusin ekonomi lagi masuk. kuliah. Kalau itu 2.000 hektar masuk skala ekonomi. 2.000 hektar. Gimana? Desa ini. Luas kebunnya. Kalau areal buat pabrik ada nggak Pak? Ada, Gubernur? Ada Pak. Banyak. Skala industri nggak Ya, Pak Wadud pengolahan tuh. nggak tinggi loh untuk kelapa. Siap Pak. Beres. Jadi nggak perlu investasi lah. Siap Pak. Juga besar. Apa? Oh, ayo. Jadi Ibu, dan kehadiran beliau berkah untuk pedagang. Oh, semangat ya. Ya. Kalau Ihsan sama Murni. Ya makasih ya. adalah operasi. Itu berapa komplit satu set? 100. Tapi yang 200. beli sudah ada. Yang beli sampahnya kalau sudah martabak Ini udah ada Bu. Kita Karena nanti ini ada kan bangkal udah baru. kita jual. Kalau penuh ini kita jual Pak. Kita modalin lagi. per kilo berapa? Kalau kita jual ini 5.000 Bu. Kalau kita beli 2.000. Tapi untuk saat ini kita lebih banyak mengambil sampah dari wisata. Ah, di sini di Ambil Indonesia sampah di wisata dan di Masa? kota. China yang bagus. enggak yang bikinan lokal aja, yang penting iya. Kalau udah dipres sama dicacah jadi berapa harganya? Kalau di press, kalau kita beli kan 2.000. Kalau sudah di press kita jual 5.000. Maksudnya saya ada Kalau belum dipres kayak gini? Iya. Berapa? Nah, ini kita jual ini harganya 3.000. 3.000. Masyarakat kesininya gratis. Masyarakat ini sampah pasar dan sampah wisata. Sampah masyarakat belum Pak. Belum. Sampah masyarakat nggak ada Nah Bu. rencananya gini Pak, kami itu akan Sampah membuat masyarakat nanti, jangan ada. toko-toko untuk menyimpan sampah, membeli sampah. Nanti sampahnya koperasi yang beli. Mereka tukar dengan voucher belanja. Nah, Voucher belanjanya di koperasi. di koperasi. Yes. Nah, Pak Dewan mana Pak Dewan? Ya, ya. Ini Pak. Kalau yang sifatnya untuk yang lebih kayak sekarang ini, kayaknya belum ada. Dari China pesan. Dari China dia rata-rata. di Jakarta nggak ada. Ada sih Pak di Jakarta ada. Di Jakarta. Surabaya Pak. Surabaya. Ada di Surabaya. Nah gini, tugas lagi LPDB. Mesin pres dan mesin cacah kita ini. Bang Kalbarnya belum nih. Modal kerjanya. Habis ini. Ya, minta tolong Pak Kris didampingi, diinkubasi supaya investasi mesin cacah dengan mesin presnya bisa kembali produktif. mau lihat pupuk lagi Pak. Pupuk Pak. Boleh. Pupuk cair Pak. Bank sampah lah ya. Manis Pak. Coba Pak kalau nggak percaya. Karena cadarnya perempuan. Pak Sekda.
Difermentasi, Bu. cair, Dari organik. sampah-sampah Air kelapa pasar, difermentasi, airnya air kelapa. dicampur dengan apa? Dengan sampah-sampah tadi Bu bisa. Iya. Ya, itu bisa Ya. menjadi salah satu Dijual produk. berapa? Kalau kita jual itu 15.000 Pak, kalau di pasaran itu 30.000. Dengan bahan yang sama, Dengan bahan yang sama, merek yang lain. merek yang lain. Jadi kita sebenarnya bisa lebih Ya. bersaing Saya, dengan ya, tapi untuk saat ini kita belum jual. Kita Kenapa? udah buat Ngurus surat izin edar sama mereknya udah. Bukan Pak, belum. Jadi kita udah buat 2.500 liter itu kita bagikan kepada semua rumah tangga. Lokal lah. Coba lo tes ya. Iya, dan Bagus, mereka tak? sudah bilang, ternyata hasilnya lebih bagus dari Dibanding ya? kimia. Oh. Kok ini tidak merusak tanah kan? Nah, Iya, bagus Pak. ya. Ini ada dari pupuk Indonesia nggak? Nggak ada. Bukan ada Pak. Bukan, Oh, bukan. aduh, nggak ada nih. Ya, ini kan kimia Pak. Dia kimia. Pupuk Hayati, apa Nabati Ya. itu atau nggak ada mereka. Ini lebih udah dicoba selama berapa lama? Ini udah uji coba kurang lebih 8 bulan Pak. Ya. Sejak Hampir setahun. Pak Kris, pokoknya jadiin sop. ini bisa nih sampai Targetin Pak Menteri, jangan janji terus, gitu loh. Yang janji siapa tuh? Ini LPDP misalnya, Bank Mandiri, Bank Mandiri. Dan kebetulan desa ini Bu Kades tadi bilang sudah ada tanah yang bisa disiapkan untuk jadi gudang. Yang menjadi syarat presiden ingin kenapa harus ada gudang karena nanti Kostoritnya, Pak. koperasi desanya ya bisa untuk menjadi off-taker atau nyerap hasil produk masyarakat desa. Ya Bu Kades ya. Jadi pupuk, alat pres, cacah dengan perbaikan gerai-gerai dengan Siapa? ya enggak Oke Pak, berapa M? 3. Bulan depan, ntar BPKB cek. Udah kan manual booknya udah ada. Iya, kalau nggak perform. Simkopdesnya dilengkapin biar sesuai dengan peraturan. Iya. Kan aman ya. Simkopdesnya nanti Ya langsung Bu Kades dilengkapin. langsung. Bulan depan ya. Wah, iya. Soalnya kan memang udah nanti kan udah diajari dinas-dinasnya. Bu Dinas kan sudah diajarin tata cara pencairannya. Terus Kopdesnya diajari ngajuin proposal, di dalam proposal ajuin gudang, terus gerai-gerainya diperbaiki yang bagus. Dirujuk betul pada percontohan. Iya. Aspek. Ya. Siap. Iya Pak. Oke. Kamu asli sini apa? Enggak, Medan Pak. Aduh, boros Pak. Boros Pak. Dan rapi, lalu kita akan memulai sesi dialog kita pada hari ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nadila, izinkan saya konferensi untuk memandu acara pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang dalam dialog interaktif bersama Menteri dan Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ibu Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ibu Farida Fariha MSI, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Ibu Mahatmi Parwitasari ST MSID, PLT Direktur Utama LPDB Bapak Kristianto. Yang kami hormati Ibu Wakil Menteri, terima kasih Bu atas kedatangannya ke desa kami. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sekda Kabupaten Kubudaya, Bapak Direktur LPDB Republik Indonesia, terima kasih Pak, selamat datang di desa kami. Yang kami hormati dan jajarannya, Bapak dari Kementerian Koperasi dan jajarannya, terima kasih Pak. Bapak Ibu seluruh OPD Provinsi Kalimantan Barat, hadir juga bersama kita Bapak anggota DPR RI, terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir di sini. Ini akan menjadi suatu pencerahan bagi kami untuk memberikan semangat kami khususnya koperasi-koperasi merah putih yang selama ini masih menjadi pro dan kontra ya terkait dengan pengurusan maupun pengelolaan. Dan hari ini kita langsung mendengar dari Pak Menteri pencerahan-pencerahan yang akan diberikan kepada koperasi merah putih.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan sedikit menyampaikan Pak profil Koperasi Merah Putih Desa Jeruju Besar yang dibentuk dan dilaunchingkan oleh Pak Presiden pada tanggal 21 Juli tahun 2025. Kurang lebih usianya kurang lebih 3 bulan Pak. Nah, untuk tahap awal pembentukan koperasi KDMP Merah Putih ini diawali dengan modal anggota. Sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan pinjaman baik itu dari LPDB maupun dari Himbara dan bank-bank lainnya. Nah, untuk saat ini kami dalam proses pengajuan bantuan pinjaman dari LPDB Pak. Nah, alhamdulillah sudah pada proses KJPP appraisal. Mudah-mudahan di bulan Oktober bisa terrealisasi. Dan satu lagi Pak, mudah-mudahan pinjamannya bisa dinaikkan Pak. Ya, hasil diskusi kami bersama LPDB itu hanya bisa membiayai gerai sembako saja Pak. Nah, gerai-gerai yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, mudah-mudahan bisa segera ditambah, dibantu. Nah, terima kasih Pak. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan perbankan. Nah, tadi juga Bapak sudah lihat proses kirisnya. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan transaksi CAS di koperasi. Kemudian untuk pembayaran angsuran, kemudian pembayaran kredit, pembayaran listrik dan lain-lain juga sudah bisa dilakukan di koperasi Pak. Nah, bekerja sama dengan Bank Mandiri. Nah, kemudian juga untuk sembakonya kami juga sudah bekerja sama dengan Bulog, kemudian iFood, Indogrosir. Nah, memang untuk saat ini kawan-kawan koperasi yang bisa disuplai dari Bulog itu hanya bahan-bahan minyak kita, kemudian beras SPHT, kemudian gula Pak. Sisa dari sembako itu tidak bisa disuplai ke koperasi karena harga yang ditawarkan oleh Bulog itu harganya lebih tinggi dari harga pasar. Nah, ini juga bisa menjadi masukan Pak, pertimbangan bagaimana harga-harga barang yang lain itu juga bisa disuplai ke koperasi dengan harga yang lebih rendah agar tidak koperasi bisa bersaing dengan pasar-pasar yang lain. Nah, kemudian kami juga sudah menyalurkan LPG. Nah, saat ini koperasi dijadikan sebagai subpangkalan. Subpangkalan saat ini koperasi disuplai dengan LPG dengan angka kuota itu 100 sampai 200 tabung. Dengan tabung yang melon 3 kilo. Nah, tentu ini sangat jauh dari kebutuhan Pak. Sementara jumlah anggota hampir 400, jumlah pasokan LPG itu tidak mencapai 200 Pak. Artinya untuk anggota sendiri tidak mampu untuk menyuplai LPG, apalagi untuk masyarakat lain. Nah, mohon Pak Menteri, mudah-mudahan dari Pertamina juga hadir, mohon juga untuk kuotanya ditambah Pak. Nah, minimal untuk anggota dan masyarakat juga bisa membeli LPG dengan harga yang lebih murah. Nah, Pak Gubernur, Ibu Wamen Koperasi, Pak Sesmen, Pak Sekda, Pak Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Pak Kristianto, Direktur Utama LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Pak Dewan, Pak Mulyadi, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya kagumi dan saya terharu dan bangga Bu Kades, karena dengan keterbatasannya, tapi Bu Kades dengan kepemimpinannya beserta dengan pengurus-pengurus Kopdes yang ada ini bisa menjadikan kegiatan koperasi desa Koran Merah Putih di Jeruju Besar ini hampir mendekati yang ideal, tinggal tugas kita percuma Menteri Koperasinya, Wakil Menteri Koperasinya, Sesmennya, Dirut LPDB dari Pertamina Patraniaga sudah datang jauh-jauh ke sini, nggak ada manfaatnya. Jadi nanti saya mau ulangi lagi tentang kita akan bantu pertama untuk pelaksanaan kegiatan dagang antara
operasi desa Jeruju Besar dengan swasta. Swastanya nanti Pak Gubernur yang akan memfasilitasi kontrak antara perusahaan swasta dari Pak Gubernur dengan Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar. Disaksikan oleh Bu Kades, ditekan oleh Pak Ketua, tekan sama Ketua dengan perusahaan swasta yang akan menampung bekerja sama dengan Koperasi. Saksi ya ini ya semuanya ya. Atas dasar kontrak itu nanti LPDB ini Pak Dirjanto akan membiayai modal kerja untuk pelaksanaan training. Kedua, tolong persiapkan proposal membangun industri hilir dari kelapa. Tadi ada masukan dari Pak Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. PT Pertamina Patraniaga akan mendukung memodali insya Allah dari proposal pendirian industri pengolahan kelapa. Jadi dua perubahan. Yang ketiga, tadi kami sudah mendiskusikan tentang perlunya alat cacah dan tes untuk unit kegiatan koperasi desa untuk mengelola sampah. Kurang lebih 2 alat itu 200-an juta. Nah ini tadi juga LPDB siap. Wah ini LPDB mantap tanggung jawab. Dan menurut saya Bu, sebenarnya pengolahan sampah atau produksi pupuk cair itu sebenarnya juga termasuk dari jenis kegiatan yang diperbolehkan oleh Impres tentang pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi di luar kegiatan-kegiatan punya gerai, punya logistik, nanti ada disediakan truk, gudang, apotek desa, klinik desa, kemudian simpen pinjam, itu boleh setiap koperasi desa Kelurahan Merah Putih melakukan kegiatan sesuai dengan potensi desa yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi contoh seperti yang sudah dilakukan di Jeruju Besar ini, pengolahan sampah dan pembuatan pupuk cair organik ini adalah kegiatan yang diperbolehkan. Oleh karena itu kita akan dukung sepenuhnya untuk yang pupuk. Nanti karena masih tahapnya uji coba, silakan Bu Kades kalau memang sudah dirasakan yakin siap dijual, saya rasa penggunaan pupuk cair bagi masyarakat ataupun juga bisa dijual secara komersial, kita akan dukung. Pokoknya saya yakin lah Bu, melihat Bu Kades tuh, apalagi udah 2 periode ini luar biasa. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau di Jeruju Besar ini sukses, nanti kan tinggal gudang yang belum ada. Tadi Bank Mandiri, oh ya terakhir gudang, mohon berdiri Bank Mandiri, ini saksi juga nih. Bank Mandiri insya Allah akan membiayai untuk pembangunan gudang ukuran 20 x 30 dan juga renovasi gerai-gerai yang ada. Saya merasa gerai-gerai dan truk-truknya nanti silakan berdiskusi dengan koperasi kendaraan jenis apa yang dibutuhkan, asal bukan sedan Bu. Yang pasti truk, mungkin truknya ukurannya dibutuhkan, dimusyawarahkan, atau mungkin apapun yang bisa digunakan untuk memobilisasi barang-barang baik dari desa sini keluar ataupun mengangkut barang-barang dari luar desa sini. Nah, jadi ini nanti akan kita jadikan percontohan yang akan diikuti. Jadi Bu Kades juga dan Pak Ketua Kopdes harus ajari juga koperasi-koperasi desa yang ada di sekitar sini. Nah, nanti kita akan dukung karena nanti dalam waktu yang bersamaan sekarang saya bersama dengan Bu Wakil Menteri dengan seluruh
rombongan dari Kementerian Koperasi datang ke Pontianak. Kita sedang mengajarkan kepada Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan plus Jawa Tengah, kita ajari mereka. Memang dinas-dinasnya harus jadi juga, Bu. Tapi kalau dibandingin ini, bukannya nggak kalah hebatnya dengan ini. Karena dinas-dinas koperasi provinsi, kabupaten, kota juga belum tentu bisa hebat atau punya bakat bisnis. Nah, oleh karena itu kita didampingi dengan bank-bank himbara yang ada dan mitra-mitra kerja dari BUMN. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana tata cara pencairan lapor pinjaman yang disediakan oleh bank himbara, seperti tadi contohnya Bank Mandiri. Kemudian juga kita mensosialisasikan tentang bagaimana tata cara pembuatan proposal bisnis. Nah, itu kita akan diajari karena sudah ada bahan-bahannya. Jadi nanti setelah itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 1 minggu kemudian, seluruh dinas-dinas koperasi kabupaten, provinsi, kabupaten, kota nanti akan turun ngajari seluruh pengurus-pengurus Kopdes di masing-masing wilayah. Nah, menunjukkan pendamping-pendamping yang akan mendampingi pengurus-pengurus Kopdes untuk menyempurnakan kegiatannya dan sebagainya. Jadi pokoknya kita akan turun kerja keras, Bu, Kades dan Bapak Ibu semuanya, karena kami yakin koperasi desa ini atau koperasi kelurahan Merah ini adalah bagian dari bentuk kehadiran negara untuk mengangkat derajat masyarakat desa, tidak lagi hanya menjadi objek atau penerima manfaat, tapi kita sekarang bersama-sama oleh Presiden, sekarang warga desa harus menjadi subjek, harus menjadi pelaku ekonomi. Oleh karena itu sekarang semua bank wajib hadir untuk membuka akses modal bagi masyarakat desa. Jangan orang desa hanya jadi nasabah, nyetor ke Bank Mandiri, duitnya langsung dibawa ke Pontianak, Pontianak dibawa ke Jakarta, yang pinjam kreditnya orang Jakarta, perusahaan-perusahaan semua. Sekarang enggak, dibalik oleh Presiden, duitnya dikucurkan juga ke orang-orang desa. Jadi ya Pak Mandiri, tapi tetap untung Bank Mandiri, tenang. Menteri Keuangan yang baru ini beres, bantu bagi himbara. Nanti Menteri Keuangan dengan Menteri Keuangan yang bagian nyari uangnya, Menteri Koperasi yang bagian nyalurkan uangnya. Tetap ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin itu sekali lagi, dan bagi BUMN penyediaan harga barang-barangnya memang ini menjadi tantangan kita semua supaya kita bisa jual harganya bisa bersaing dengan yang ada di pasar. Nah, oleh karena itu nanti kita akan pikirkan, kita juga akan sebenarnya minta bank yang produk-produk dari BUMN itu bisa dijual dengan harga yang bersaing. Kita akan cari jalannya, Bu Kades. Tapi kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, fungsi koperasi desa ini adalah menjadi off-taker atau penampung hasil produk masyarakat desa. Tadi diberikan contoh soal kelapa. Saya dorong, dukung sepenuhnya. Kalau perlu pakai nyumbang secara pribadi, saya mau untuk bikin proposal. Untuk bikin proposalnya nanti. Saya lumayan kalau satu desa satu proposal nih ada 80.000 desa, saya bantu proposalnya aja. Saya bantu proposalnya supaya proposalnya bagus. Nanti Pak Panel didampingi Pak LPDB, didampingi, diinkubasi supaya nanti proposal bisnisnya menjadi bagus. Dan itu fungsi off-taker itu penting, karena dari situlah nanti produk-produk masyarakat lokal sudah bisa berkembang dan dijual melalui koperasi-koperasi desa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, yang penting kita bersatu. Nama saya Rizal Samsir dari APMG Sungai
Pak Sekda. Segera jawab Pak. Oke, pertanyaannya Pak langsung. Kami meminta regulasi tentang panduan untuk operasi Pak. Selama ini kita untuk regulasinya masih tumpang tindih dan masih diambang-ambang Pak. Terutama untuk di pinjaman modal yang kemarin katanya 2%, tapi sampai sekarang kita masih belum dapatkan kepastian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunganya Pak. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Musa. Kebetulan menjadi kemarin sebagai ketua KJMP Desa Panibaru. Yang mungkin agak heboh sedikit kemarin Pak. Pertama, untuk Desa Panibaru saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa ketua operasinya cuma saya karena yang kemarin itu mundur Pak. Itu yang perlu juga saya sampaikan. Iya, ketua Kopdes. Nah kemudian yang kedua, hari ini saya memang sendiri nih waktu di Desa Panibaru. Permasalahannya adalah yang pertama, ini tidak hanya dialami oleh Desa Panibaru, ini dialami oleh seluruh Kopdes yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah 123. Permasalahannya adalah pertama, memang keluhan daripada teman-teman semua dari para pengurus adalah karena mereka menganggap bahwa ini ada gajinya sebenarnya. Nah, sehingga mereka ketika proses untuk mengurus koperasi ketika tidak digaji gitu, maka mereka kalau mau pulang itu kan ditanya oleh kalau pas akhir bulan oleh anak istri segala macam Pak, apalagi konsen di koperasi itu masalahnya. Oleh karena itu pernah saya sampaikan juga, karena Bapak kebetulan ini adalah pengambil kebijakan dalam konteks koperasi seluruh Indonesia. Kalau bisa di tahun pertama buatlah kebijakan berikan kepada seluruh kopdes-kopdes yang ada di Indonesia untuk modal penyertaan Pak, khusus untuk operasional pengurus koperasi. Jadi ketua pengurusnya itu diberikan bentuknya insentif, tapi jadi modal penyertaan gitu, tapi bukan hibah gitu. Penyertaan misalnya dalam satu bulan diberikan 500 sampai 1 juta. Berarti kalau misalnya 1 juta berarti kan 1 tahun kan 12 juta kali 5 gitu. Seluruh Indonesia, sehingga teman-teman pengurus itu bisa semangat. Itu sebenarnya Pak yang menjadi penyebab. Nah di tahun kedua baru mereka kalau ada SHU Pak, baru artinya 1 tahun pertama itu ya perlu support dengan modal penyertaan, sehingga semangat kawan-kawan seluruh Indonesia ini untuk mengurus koperasi lebih bersemangat. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plafonnya kan maksimal 3 miliar. Kemudian masa tenornya 6 sampai 10 tahun. Kalau bunganya atau tingkat bagi hasil itu 6%. Kemudian ada grace period. Grace period itu maksudnya kalau dipinjemin sekarang bayar pokok dan bunganya adalah 6 bulan yang akan datang. Itu. Jadi itu juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui skema yang seperti ini. Nah, kenapa dibentuk koperasi desa? Karena koperasi desa itu merupakan badan usaha. Jadi masyarakat diberikan dikasih badan usahanya. Kan masyarakat juga nggak keluar uangnya. Kemarin dalam tahap pembentukan biaya legalitas pembayaran notaris itu juga dibayarkan oleh dari teman-teman dari anggaran APBD. Jadi pemerintah memberikan senjatanya, memberikan airnya. Kemudian sekarang dibantu oleh LPDB, oleh BUMN, oleh Pertamina bisa menjual gas LPG 3 kilo, bisa jual pupuk bersubsidi, bisa jual kegiatan-kegiatan lain yang akan didorong oleh pemerintah pusat untuk membesarkan kegiatan operasi desa. Nah, yang kedua pertanyaannya memang kita justru ingin mengajarkan kembali tentang yang namanya gotong royong. Pak, siapa yang nomor 2 tadi tanya? Usaha.
gotong royong itu di masyarakat kita itu sekarang hanya kalau pas warga sekitar itu kena musibah, atau kita gotong royong kalau lagi ada perayaan. Nah, tetapi kita kehilangan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Kita kegotong royongan dalam soal ekonomi. Gotong itu artinya melakukan kegiatan secara bersama-sama. Artinya itu gotong. Royong itu membagi manfaat dan hasil secara bersama-sama. Jadi kalau koperasi itu, gotong royong itu kita cari uangnya sama-sama, kemudian nanti manfaatnya kita bagi bersama-sama. Jadi memang kita tidak memberikan insentif kepada pengawas, pengurus, justru nanti diharapkan dari kegiatan seperti ini tadi, kegiatan koperasi desanya bisa jalan dan sudah bisa menampung karyawan meskipun baru beberapa orang, tetapi juga ini menjadi baru jalan aja udah bisa menyerap tenaga kerja, omsetnya sudah bisa tadi 20 juta. Nanti bayangin kalau ke depan lebih maju lagi, gudangnya udah didirikan, kendaraan logistiknya sudah disiapkan, itu insya Allah keuntungan atau omsetnya dari koperasi desa ini makin besar. Dan kalau makin besar, nanti bisa itu nanti dipergunakan untuk membiayai operasionalnya, termasuk insentif atau gaji. Nah, terhadap pengurus atau pengawas itu kan diserahkan nanti apakah pendapatannya akan dibagi melalui sisa hasil usaha atau mau dipergunakan lagi untuk mengembangkan modalnya, itu juga tergantung dari rapat anggota tahunan. Nah, caranya bisa macam-macam, tapi sabar sedikit. Jadi kalau dikasih insentif ya memang kalau seluruh Indonesia ya jebol juga ya nanti ya. Jadi mohon sabar, maksudnya ini akan pasti kita dorong sebesar-besarnya untuk masyarakat, pengawas, pengurus, apalagi nanti akan ada manajer dan pengelola yang semakin lama pasti dibutuhkan. Harapannya memang ini harus terus kades. Jadi keuntungan yang omsetnya sekarang 20 juta kita akan jaga, kalau dulu kita akan dorong supaya omsetnya bertambah. Itu kunci keberhasilan koperasi. Kunci keberhasilan koperasi karena ini memang bisnis, dia harus untung. Yang kedua, kunci keberhasilan koperasi desa ini kalau sudah untung, kemudian seberapa besar memberi manfaat kepada masyarakat. Itu ukuran sosialnya. Itulah koperasi. Jadi yang pasti kita tidak memberi insentif, tapi insentif yang kita kasih ini sekarang kita minta seluruh uang yang ada di bank kita kucurkan ke desa-desa untuk digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kalau Presiden tidak mau masyarakat desa hanya menjadi penerima manfaat dan menjadi objek. Sekarang waktunya masyarakat desa menjadi pelaku-pelaku usaha yang tangguh, supaya kita bisa mandiri dan kita bisa mengejar lingkaran dan masyarakat desa sejahtera, insya Allah melalui alat perjuangannya koperasi. Presiden sendiri semangat, saya harapkan juga masyarakat desanya juga semangat di bawah bimbingan Bu Kades dan kepala-kepala desa masing-masing. Pak Gubernur, apalagi Pak Gubernur sudah komitmen mau mendukung full kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita doakan juga Pak Gubernur sehat dan bisa berjuang bersama-sama kita. Kita pastikan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi alat perjuangan yang efektif untuk bisa keadilan itu ada sampai ke pelosok-pelosok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan di kami dari KDMP Kubu Pak, Kecamatan Kubu Pak, agak lumayan jauh dari sini Pak. Kami punya
pengajuannya Pak. Proposalnya kami sudah mau siapkan, cuman kapan mulai bisa kami pengajuan proposal Pak? Karena usaha-usaha yang kami siapkan, kami sudah rapat anggota 2 kali, jadi sudah berjalan. Nah, tinggal menunggu dana Pak intinya. Coba sekarang jangan Pak Agus, Pak Kopdes. Siap. Nah, tadi kan lihat di apa di sini apa namanya dulu besar gerai-gerainya, bangunannya udah ada sudah gerai. Kita bangunan kami sudah siap, ada tempat rumah satu yang kami pakai sudah dihibahkan dari anggota, silakan dipakai Pak. Ya. Cuma kami perlu ada pembenahan sedikit. Terus gerai satu lagi kami sudah siap, sudah ada. Sembako Pak kami sudah siapkan. Untuk yang mencukupi yang 7 item yang harus kami siapkan, kami kan perlu gerai. Gudangnya lokasi tanah yang bisa untuk dipakai untuk membangun gudang. Kami dibantu sama desa disiapkan tempat. Luasnya berapa? Luasnya lumayan, ada 30 kali 40. Ya udah. Tangan Pak. Cuman permasalahannya permodalan saja Pak. Udah gampang beres sekarang udah. Kalau dulu susah, pelit uangnya. Sekarang beres. Ya, maksud kami Pak, kami bertanya kapan kira-kira Pak? Sudah kami kan sudah. Ya, nah ini tadi hari ini tadi kami sedang sosialisasi dinas tentang tata cara pencairan dan tata cara pembuatan proposal. Mungkin 1 minggu sudah bisa datang ke masing-masing koperasi desa, dan ini dari Bang Mandiri itu bisa mendampingi untuk penyusunan proposal dan tata cara pencairan lapor pinjaman. Catat nomor teleponnya Pak. Mumpung ada di sini. Ini memang sengaja dibawa untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama, nggak usah nanya lagi, langsung kepada Bang Mandiri. Cocok ya Pak? Yang lain yang mau nanya kalau sama jangan, yang lain nanyanya. Mohon maaf karena membantu setiap 1 WE membantu 10 KDKMP. Jadi kalau nanti sudah ditugaskan, insya Allah awal Oktober mereka sudah bisa bertugas, langsung akan menemui Bapak Ibu, mendampingi penyusunan proposal termasuk kendala apapun yang ditemukan dalam proses pengajuan pencairan dana itu. Kali ini langsung jawab kontak boleh kepada Pak Wamil, Pak Senpen, Pak Gubernur, Pak Sekda, dan juga Bapak. Silakan Pak. Setelah mereka menyerahin dokumen akad. Berapa lama? Tergantung beliau. Minggu ini bisa serahkan akadnya? Nah, izin Bapak di tengah dulu. Jangan di tengah. Kita ada foto bersama ya. Boleh kepada perangkat semuanya untuk maju ke depan. Kita foto bersama. Ini aja ya. Oke, ini aja terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Siap. Semuanya Pak, boleh Pak? Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Menteri beserta dengan jajarannya yang sangat luar biasa. Akhirnya dikasih cuma. Bisa saya minggu ini kata Pak Sek. Langsung bagi SHU ini. Langsung bagi SHU. Langsung. Wah, langsung itu akuntansi tuh. Oke, berapa totalnya? 1.850.000. 100 buah. Mas Pak, nanti salah 185 juta. 1.850.000 ya? Ya. Oke. luar biasa. Oke, ya. Dari Pak Menkop ya, kita dari Pak Menkop. Udah masuk belum? Nanti mau omongan gimmick. Ya. Selamat baik. Tapi jangan kamu ambil yang itu, uangnya jangan ambil. Udah, ini dari Pak Menkop doain apa? Programnya berhasil. Gitu ya. Ini siapa namanya? Kamu? Murni Pak. Nah, ini Iksan dengan Murni. Iksan apa sekretaris koperasi, tapi juga apa lulus SMA.
Mbak Murni ini bendahara, lulusan sarjana, lulusan jurusan akuntansi. Nah, jadi ini bukti bahwa kegiatan koperasi desa Merah Putih ternyata juga bisa menampung anak-anak muda, milenial, sarjana. Dan kita harapkan ini bisa kita langsung kembangkan untuk gerai-gerai yang lainnya. Ini ada apotik dan lain sebagainya, nanti akan kita carikan lokasi untuk bangun gudang sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga kendaraan logistiknya. Jadi nanti kita akan bisa membuka kesempatan murni dan kamu Iksan yang lain, anak-anak muda di sini untuk bisa bekerja di bawah bimbingan senior Pak Usni Ketua dan Pak Lurah Kepala Desa sebagai pengawas. Jadi mudah-mudahan Bismillah ini berkah, jaga supaya tetap terjaga omsetnya. Mudah-mudahan kalau nanti ada diversifikasi atau pengembangan usahanya nanti omsetnya tambah. Kamu jadi manajer. Jadi pengurus merangkap manajer boleh. Iya. Nanti juga jangan lupa nampung hasil penjualan kuliner, kerajinan dari masyarakat di desa ini juga. Ajak teman-teman untuk bisa jual barang-barangnya di sini. Gitu ya. Pak, hebat ini Pak, luar biasa Pak LPDB Pak Kris. Mumpung ada Pak Menteri, Bu, apa yang disampaikan terkait KMP? Iya. Terkait yang terpenting itu Pak, sebenarnya potensi desa khususnya di Kakap ini adalah pertanian. Nah, pertanian itu ada produksi kelapa lokal. Iya, tapi sampai saat ini memang belum ada koperasi ataupun lembaga-lembaga yang mampu untuk menampung kelapa kemudian berapa hektar Bu? Berapa bulan? Berapa saat ini memang luas dikuasai oleh pengepul-pengepul yang memang jumlah lahannya? Iya, harga juga jauh lahannya? di bawah. Lahan di sini berapa luas? Kalau kebun kelapanya kita luas, banyak. Yang diperlukan oleh desa apa Bu untuk bisa nampung? Yang diperlukan adalah untuk menampung permodalan kemudian menembus pasar Pak. Karena modalnya digunakan untuk membeli kelapa petani. Kemudian untuk menembus ke pasar ekspor Pak, yang tidak ada. Jadi selama ini memang kelapa-kelapa dalam itu dibeli oleh pengepul-pengepul yang memang pengepulnya tidak banyak Pak. Dibeli ke masyarakat dengan harga yang sangat rendah sehingga untuk biaya operasional itu tidak mampu menutupi, sehingga banyak petani. Kalau sekarang petani kelapanya udah punya koperasi belum? Belum Pak. Nah, saran saya jadi anggota koperasi desa itu wilayah petaninya meliputi desa ini atau keluar desa lintas desa Pak, sekecamatan. Kalau gitu gini, bikin koperasi petani kelapanya. Nanti bisa bermitra dengan koperasi desa di sini. Nanti kita bantu untuk bisa permodalannya. Iya, dan nembus ekspornya yang nggak bisa. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti izin Pak Menteri, kita sebenarnya sudah ada nanti yang menampung kelapa ini. Sampai hari ini sih masih kekurangan terus Pak kita. Ya, kita nanti ekspor ke China. Dipasok dari Nanti sini. ada kelapa jaya di Sungai Pinyun, Nusapati. Itu buka kembali, itu besar dan luas. Nah, cuma sampai hari ini memang kekurangan bahan baku. Kepala dinas koperasinya mana? Iya, jadi ini tadi Pak Gubernur sudah membuka akses kiranya di koperasi di desa ini bisa membeli kelapa dari masyarakat di desa dan maupun sekitar di sini, kemudian dijual ke swasta yang akan nampung hasil penjualannya. Nah, koperasi kelapa ini penting supaya menjaga supaya harga jual kelapa di petaninya itu nggak jatuh. Kepala desa ingin bikin koperasinya bisa diberi tambahan modal kerja, membeli harga yang lebih tinggi gitu. Nanti Bu Kadis tolong pastikan supaya di sini koperasi kelapanya dibikin Bu. Kalau belum ada bikin, nanti kalau udah terbentuk nanti bisa bekerja sama dengan koperasi desanya. Izin Pak Menteri,
Iya, Saya siap. dari DPRD Provinsi Kalbar. Iya. Wilayah Kubu Raya ini termasuk wilayah pesisir juga yang hampir dikelilingi oleh laut. Saya dengan Bu Wakil Menteri Koperasi didampingi dengan Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mengunjungi sebenarnya acara sosialisasi regional untuk sosialisasinya bagaimana mencairkan kredit plafon pinjaman yang sudah disediakan oleh Bank Himbara sesuai dengan arahan Presiden dan juga pembuatan proposal bisnis. Tapi di sela acara itu kami melakukan kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar. Saya didampingi oleh Bu Kades dan juga selaku Ketua Pengawas Koperasi Desa dan Pak Ketua Kopdes. Ini baru saja kami menyerahkan bantuan pinjaman, jadi kredit pembiayaan kepada Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Nah, karena kami beranggapan nanti Bu Kades saja yang cerita sekarang kegiatannya sudah apa saja, omsetnya berapa gitu. Silakan Bu Kades. Ya, terima kasih. Itu Indonesia negara panjang pantainya nomor 2 terpanjang di dunia. Hasil kelapanya harus sekarang wajib dibangun industri hilirnya dan masyarakat lokal melalui koperasi bisa membangun industri pengolahan hasil kelapa itu, karena kelapa adalah merupakan komoditas yang seluruh unsur-unsurnya bisa diolah. Jadi kami mendorong kelapa ini menjadi industri hilirisasinya, dan koperasi bisa, kita yakin kita akan memberikan pencerahan bagi kami. Nah, tentu dengan hadirnya pinjaman yang diberikan kepada kami melalui LPDB ini akan untuk menambah pengembangan dari usaha koperasi, terutama di gerai sembako, karena di gerai sembako ini masih banyak membutuhkan modal, Pak. Penambahan seperti LPG, nah itu kami butuh penambahan LPG yang memang sekarang ini kotanya lebih sedikit, mudah-mudahan nanti kotanya juga ditambah, Pak. Jadi dengan modal ini kami juga bisa menambah kota LPG tadi. Nah, kemudian untuk penambahan sembako yang lainnya, termasuk penebusan beras, kemudian minyak, bahan-bahan pokok itu. Nah, insya Allah itu akan kami tambahkan ke gerai sembako, ditambah dengan investasi tadi, Pak. Ada investasi itu kurang lebih 170 juta dari pinjaman yang 502 juta ini. Nah, itu kita gunakan untuk membeli pickup, Pak. Nah, pickup ini untuk angkutan, karena memang seperti beras SPHP, kemudian telur dan lain-lain itu kita harus beli sendiri, artinya harus dibawa sendiri. Nah, itu investasi kita gunakan. Nah, kendaraannya sudah diinden, Pak, sudah bisa yang dibayar. Nah, terima kasih Pak Menteri. Terus omsetnya, gerainya udah berapa? Iya. Kalau saat ini omset keseluruhan itu kurang lebih 150 juta, Pak, dengan penghasilan yang sudah didapat per kotor, ya. Kotor pendapatan itu sekitar 20 jutaan. Nah, termasuk usaha pengelolaan sampah itu, Pak. Ya. Dengan tadi untuk pupuk organiknya itu belum kita jual, tetapi kita berikan kepada masyarakat. Yang kita jual adalah sampah keringnya. Sampah keringnya sudah dapat. Termasuk juga, iya, termasuk lokasi yang sudah disediakan oleh desa untuk nanti kita bangun gudang ukuran 20x30 dan juga renovasi gerai-gerainya supaya standarnya makin ideal sesuai dengan yang Presiden inginkan. Terima kasih Bu Kades, ini luar biasa nih. Kita ya dari Kalimantan Barat ini jumlah Koperasi Merah Putih ini ada 2.143 koperasi yang badan hukumnya sudah semuanya selesai. Nah, kemudian ada 1.600 kurang lebih yang sudah masuk ke microsets. Nah, kemudian untuk pinjaman satu pun memang belum ada yang ini, Pak. Ini alhamdulillah hari ini sudah ada ya, dapat. Nah, yang mengajukan kurang lebih sekitar 39 sudah yang mengajukan, dan yang disusul lagi ada kurang lebih 100 lebih. Ya.
Nah, mudah-mudahan dengan ada yang keluar satu contoh ini, yang lain juga nanti semangat. Dari Karena Bank banyak, Mandiri juga udah ya, siap. karena banyak di administrasi ya, banyak di administrasi. Pak, mungkin tadi dari beberapa arahan dari Pak Menteri kan seperti pengelolaan sampah dan sebagainya itu Pak. Nah ini untuk tindak lanjutnya seperti apa nih Pak? Ya, itu tadi kan kalau untuk sampah itu akan udah ditindaklanjuti tadi, dibelikan mesin mesin pencacah untuk ngepres dengan satu lagi dua mesin ngepres dan pencacah sampah ya. Nah, itu dikasih cuma-cuma tadi Pak. Dibantu semua ya. Jadi Itu dari Hutan Niaga. Hutan Niaga dibantu cuma-cuma. Hutan Niaga itu untuk yang industri. Hilirisasi kelapa. Ya, nah untuk kelapa nanti saya yang akan menghubungkan antara Koperasi Merah Putih nanti. Ya. Nah, saya dapat nanti Koperasi Merah Putih menjadi agen di sini. Ya. Nah, nanti kita kirim ke Kelapa Jaya di Siasapati. Ya. Cuma permintaan itu besar Pak. Ya. Harga nanti jangan khawatir, kita jamin harganya lebih bagus. Ya. Terima kasih.